Pernah kepikiran nggak ada satu pulau, satu daratan, tapi jadi rumah buat tiga negara sekaligus? Coba dilihat peta dunia, ada loh tempat seperti itu. Pulau Borneo. Ini bukan cuma pulau besar biasa ya, tapi bisa dibilang ini adalah sebuah panggung raksasa tempat tiga cerita bangsa yang beda banget saling bersinggungan. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya satu pulau yang sama akhirnya bisa dipecah jadi tiga negara yang beda? Tiga bendera berkibar di atas tanah yang sama. Aneh kan secara geografi dan politik? Tapi di balik itu ada kisah yang luar biasa. Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, untuk ngertiin Borneo yang sekarang, kita harus mundur dulu ke masa lalu. Karena garis perbatasan yang kita lihat di peta itu bukan dibikin sama alam loh. Itu adalah goresan pena para penguasa kolonial. Dan goresan itulah yang akhirnya mengubah total nasib pulau ini selamanya. Coba kita lihat perjalanannya. Jadi, sebelum abad ke-19, Borneo itu isinya kesultanan-kesultanan lokal dan berbagai komunitas adat Dayak. Terus, datanglah era kolonial. Inggris masuk dan menguasai bagian utara, sementara Belanda ambil bagian selatan. Nah, dari sinilah bibit-bibit perpecahan modern itu dimulai. Lanjut, setelah Perang Dunia Kedua, muncullah era dekolonisasi. Indonesia merdeka, Malaysia terbentuk. Dan puncaknya, tahun 1984, Brunei akhirnya merdeka penuh. Lengkap sudah, teka-teki tiga negara di satu pulau ini akhirnya jadi kenyataan. Jadi hasil akhirnya ya seperti yang kita tahu sekarang, satu daratan besar, tapi secara politik dibagi tiga. Ada Indonesia dengan wilayahnya yang kita sebut Kalimantan, terus ada Malaysia dengan dua negara bagiannya, Sabah dan Sarawak, dan di antara wilayah Malaysia itu nyempil satu negara kecil tapi super kaya, Kesultanan Brunei. Oke, dari sejarah kita pindah ke ekonomi. Karena garis-garis politik tadi ternyata nggak cuma misahin pemerintahan, tapi juga menciptakan dunia ekonomi yang beda banget. Mereka ini tetanggaan di pulau yang sama, tapi soal nasib ekonomi, wah jauh banget bedanya. Kayak langit dan bumi. Lihat deh tabel ini, jelas banget bedanya. Masing-masing punya mesin ekonominya sendiri. Brunei, si negara kecil itu, kekayaannya datang dari mana? Minyak dan gas alam, titik. Hidup matinya di situ. Terus wilayah Malaysia, nah ini lebih beragam. Ada kelapa sawit, kayu, dan minyak juga. Sementara itu Kalimantan yang jadi bagian Indonesia, wah ini gudangnya. Ada batu bara, hasil hutan, logam, sampai kelapa sawit juga. Komplit. Nah, dampaknya kelihatan jelas banget di grafik ini. Kesenjangan ekonominya, wow, mencolok. Brunei, karena minyak dan gasnya itu, punya pendapatan per kapita atau gampangnya rata-rata pemasukan tiap orang yang tinggi banget, jauh di atas. Wilayah Malaysia ada di tengah-tengah, dan Kalimantan meskipun sumber dayanya paling banyak, pendapatannya justru paling rendah di antara ketiganya. Kesenjangan inilah yang bikin arah pembangunan di tiap wilayah jadi beda-beda banget. Tapi, Borneo itu bukan cuma soal politik dan ekonomi loh. Kalau kita geser sedikit fokusnya, kita akan lihat panggung keragaman manusia yang luar biasa. Garis batas di peta mungkin bisa misahin pemerintahan, tapi yang namanya budaya itu nggak kenal batas. Seringkali nadi kebudayaannya itu justru mengalir bebas menembus perbatasan itu. Coba kita lihat siapa aja yang tinggal di sana. Ada berbagai suku Dayak yang bisa dibilang jiwanya pulau ini. Ada Iban, Kenyah, Kayan, dan banyak lagi. Terus ada komunitas Melayu, ada Kadazan Dusun, belum lagi para pendatang dari Tiongkok, juga migran dari Bugis dan Jawa. Wah, ini benar-benar seperti permadani etnis yang ditenun dari begitu banyak benang budaya yang berbeda, tapi kuat. Nah, dengan semua keragaman ini, mereka juga punya masalah yang sama. Masalah yang nggak peduli sama paspor atau bendera. Isu lingkungan dan geopolitik di Borneo itu masalah bersama. Logikanya sederhana aja, kalau ada kebakaran hutan di satu negara, asapnya kan nggak mungkin berhenti di perbatasan kan? Pasti nyebrang ke negara tetangga. Dan masalah bersama yang paling gede, paling mendesak saat ini, deforestasi masif, hilangnya hutan. Penyebabnya kita tahu, penebangan kayu, pembukaan lahan sawit besar-besaran, dan kebakaran hutan. Ini bukan lagi masalah satu negara, tapi krisis yang harus dihadapi bareng-bareng oleh ketiganya. Tapi untungnya ada kabar baik. Ada inisiatif keren yang namanya Heart of Borneo atau Jantung Borneo. Ini adalah sebuah komitmen besar dari ketiga negara. Mereka sadar kalau mereka harus kerjasama, harus bergandengan tangan untuk melindungi jantung ekosistem mereka. Kawasan yang sering kita sebut sebagai salah satu paru-paru dunia. Tapi kerjasama itu nggak selalu gampang loh. Masih ada sisa-sisa ketegangan dari sejarah. Dulu kan pernah ada konfrontasi Indonesia-Malaysia di tahun 60-an, terus juga masih ada beberapa klaim wilayah yang belum tuntas. Ini semua jadi pengingat kalau hubungan di antara mereka itu sensitif dan harus dikelola dengan super hati-hati. Jadi gimana nih masa depan pulau yang super unik ini?
Bisa dibilang nasib Borneo sekarang ini ada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada tantangan yang gede banget, tapi di sisi lain ada peluang yang juga luar biasa. Coba kita bedah ya. Tantangannya itu nyata. Kerusakan lingkungan masih terus terjadi, sering ada konflik lahan antara perusahaan sama masyarakat adat, terus infrastrukturnya juga masih belum rata. Tapi peluangnya juga ada di depan mata. Mereka bisa kerjasama lebih erat buat konservasi, membangun ekowisata kelas dunia, dan bahkan menciptakan ekonomi hijau yang terhubung di seluruh pulau. Dan ada satu hal lagi yang bisa dibilang jadi game changer, yaitu pembangunan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, di Kalimantan. Tiba-tiba saja, semua mata dunia sekarang tertuju ke Borneo. Proyek raksasa ini jelas akan mengubah peta permainan, mempercepat pembangunan, dan pastinya bikin seluruh pulau ini jadi jauh lebih penting secara strategis. Ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Dengan adanya ibu kota baru yang tumbuh di jantung pulau ini, pertanyaannya adalah, apakah ketiga negara ini bisa benar-benar melupakan warisan perpecahan mereka dan bekerja sama untuk menulis babak baru yang lebih hijau, lebih adil, dan lebih sejahtera untuk seluruh Borneo? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan wajah pulau ini di masa depan.